Selamat siang, perkenalkan nama saya Lucia Bernadette Frege, mahasiswa Universitas Katolik Darussalam Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai masa akhir anak-anak dalam pelajaran psikologi perkembangan. Baik, masa akhir anak-anak dimulai sejak anak tersebut berusia 6 tahun sampai dengan seksual anak tersebut matang. Kematangan seksual ini sangat bervariasi antara jenis kelamin maupun budaya yang berbeda-beda. Pada masa inilah anak paling peka dan siap untuk belajar, mau memahami segala pengetahuan dan selalu ingin bertanya dan memahami setiap apa yang mereka dapatkan. Ada 3 ciri-ciri dari masa akhir anak-anak. Yang pertama, label yang digunakan oleh orang tua. Yang kedua, label yang digunakan oleh para pendidik. Dan yang ketiga, yaitu label yang digunakan oleh para ahli atau ahli psikologi. Selain ciri-ciri, adapun aspek-aspek perkembangan dalam tahap masa akhir anak-anak. Ada 10 aspek. Yang pertama, perkembangan fisik pada masa akhir anak-anak. Yang kedua, keterampilan awal masa akhir anak-anak. Yang ketiga, kemajuan berbicara. Yang keempat, emosi dan ungkapan emosi masa akhir anak-anak. Yang kelima, pengelompokan sosial dan perilaku sosial pada masa akhir anak-anak. Yang keenam, minat dan kegiatan bermain pada masa akhir anak-anak. Yang ketujuh, sikap dan perilaku moral. Yang kedelapan, minat pada masa akhir anak-anak. Yang kesembilan, pengelolaan peran seks. Dan yang terakhir, perubahan-perubahan kepribadian. Baik, pertama kita akan membahas tentang perkembangan fisik pada masa akhir anak-anak. Perkembangan fisik pada masa akhir anak-anak dapat kita lihat dari perubahan tinggi badan, berat badan anak-anak, perbandingan tubuh dari anak tersebut, kesederhanaan, perbandingan otak lemah, dan gigi. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang keterampilan awal pada masa akhir anak-anak. Baik, yang termasuk dalam keterampilan awal masa akhir anak-anak itu ada 4. Yang pertama, keterampilan menggolongkan diri sendiri. Anak-anak bisa menggolongkan diri sendiri berdasarkan apa yang telah dipelajari. Yang kedua, keterampilan menggolongkan orang lain. Dengan cara melihat, mereka dapat menggolongkan orang-orang tersebut berdasarkan sikap dan perilaku mereka masing-masing. Yang ketiga, keterampilan sekolah. Yang keempat, keterampilan bermain. Baik, yang akan kita bahas ketiga yaitu tentang kemajuan berbicara. Ada 4 kemajuan berbicara pada anak-anak. Yang pertama, penambahan kosakata. Yang kedua, pengucapan. Yang ketiga, pembentukan kalimat. Dan yang terakhir, yaitu kemajuan dalam pengetahuan. Contohnya
yang mereka dengarkan itu dapat membantu mereka untuk menambah kemajuan berbicara mereka seperti kosakata, seperti pa, ma, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari kemajuan dalam berbicara pada pengelompokan sosial dan perilaku sosial anak-anak. Yang pertama, yaitu ciri geng anak-anak. Biasanya ciri dari geng anak-anak tersebut terdiri dari kelompok-kelompok bermain. Kelompok bermain di situ yang terdiri dari jenis kelamin yang sama. Adapun selain ciri dari geng masa akhir anak-anak, adapun efek dari pengelompokan tersebut. Efeknya yang pertama, seringkali dari pengelompokan tersebut menjadikan anggota geng seringkali menimbulkan pertentangan antara anak dan orang tua, antara penolakan standar orang tua. Selain itu juga permusuhan antara anak laki-laki dan perempuan itu cenderung menjadi luas dan besar akibat pengelompokan yang terjadi ini. Selain efek dari pengelompokan ini, ada pula teman pada masa akhir anak-anak. Biasanya teman pada masa akhir anak-anak ini terdapat kecenderungan yang sangat kuat dari anak tersebut dalam memilih temannya yang berada di contohnya seperti satu kelas atau satu organisasi dan satu kebaktian-kebaktian lain yang diikuti oleh anak tersebut. Selain itu, ada pula perilaku teman. Nah, biasanya contohnya seperti pola persahabatan. Nah, pola persahabatan anak-anak seringkali persahabatan tersebut tidak menetap atau hanya berlaku dalam waktu 1 minggu. Itu disebabkan oleh perilaku dari anak tersebut. Entah itu dari perilakunya yang baik, sopan, atau yang kasar. Selain perilaku, ada juga status sosiometri dan pimpinan pada masa akhir anak-anak atau pemimpin pada masa akhir anak-anak. Yang dimaksud dalam pemimpin yaitu anak-anak atau seorang anak yang tidak hanya disukai oleh teman-temannya atau sebagian besar teman-temannya, tetapi juga memiliki ciri-ciri yang dikagumi oleh banyak orang atau teman-teman di sekitarnya. Selain pengembangan sosial, ada pula minat dan kegiatan pada masa akhir anak-anak. Ada 4 minat dan kegiatan pada masa akhir anak-anak. Yang pertama, bermain konstruktif. Yang kedua, yaitu menjelajah. Menjelajah ini seringkali diikuti anak-anak ketika mereka mengikuti kegiatan pramuka. Di sini mereka biasanya akan menjelajah. Selain menjelajah, ada pun mengumpulkan. Selain mengumpulkan, ada pun permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga sering mereka temui dan mereka dapati ketika mereka bersama dengan teman-teman mereka, ketika mereka dalam pelajaran, khususnya pelajaran pendidikan olahraga di SD. Selain minat dan kegiatan, ada pun sikap dan perilaku moral. Sikap dan perilaku moral, yang pertama itu ada perkembangan kode moral. Yang kedua itu ada perkembangan kode moral biasanya dipengaruhi oleh standar moral dan kelompok di mana anak tersebut bergaul atau berkawan dengan siapa. Itu biasanya akan mempengaruhi kode moral dari anak tersebut. Selain itu, ada peran disiplin dalam pengembangan moral. Biasa peran ini berhubungan erat atau sangat berkaitan dengan perkembangan anak tersebut. Yang ketiga ada perkembangan suara hati. Nah, di sini suara hati merupakan polisi yang diinternalisasikan yang mendorong anak untuk mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang harus dilakukan, dan apa yang akan menyebabkan
hukuman jika hal itu dilakukan oleh anak tersebut. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran hukum pada akhir masa anak-anak. Nah, biasanya pada masa akhir anak-anak pelanggaran hukum itu menurun dilakukan oleh anak-anak tersebut karena mungkin adanya proses kematangan seperti kematangan seksual baik itu fisik maupun psikologis yang dialami oleh anak tersebut sehingga membuat dia keinginannya untuk melanggar hukum kurang. Selain tadi sikap dan perilaku moral, ada pula minat pada masa akhir anak-anak. Minat pada masa akhir anak-anak ini sangat mempengaruhi anak-anak tersebut, entah itu dari prestasi, dari keinginan, dari sikap, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Dan terkadang minat yang sudah terbentuk pada anak-anak pada masa akhir anak-anak biasanya akan menjadi minat seumur hidup dari anak tersebut. Minat tersebut dapat membentuk karakter untuk mencapai cita-cita yang diidam-idamkan oleh anak tersebut. Selain itu, minat dapat berfungsi sebagai tenaga pendorong untuk anak dalam melakukan segala aktivitasnya. Selain itu, prestasi juga yang diraih atau digapai oleh anak tersebut itu selalu dipengaruhi oleh minat yang keluar dari dalam tubuh anak tersebut untuk mau berkreasi, kreatif, membuat dan menciptakan suatu hal yang baru. Adapun yang kesembilan yaitu penggolongan peran seks. Dari ke-10 bahan materi yang saya bawakan, menurut saya yang paling penting juga salah satunya di sini yaitu penggolongan peran seks. Penggolongan peran seks pada masa akhir anak-anak. Kekuatan yang paling besar pada penggolongan peran seks masa akhir anak-anak ini berasal dari tekanan dari teman-teman sebaya. Itu penggolongan paling kuat dari peran seks tersebut. Karena kebanyakan anak-anak melakukan seks atau melakukan sesuatu yang asusila itu akibat ajakan atau pengaruh dari teman-teman mereka sendiri. Efek penggolongan peran seks tersebut yaitu efek terhadap diri anak itu sendiri. Nah, biasanya anak menilai dirinya sendiri sesuai dengan pandangan orang-orang yang penting dalam hidupnya. Kalau orang tua, guru, dan teman-teman menganggap bahwa anak perempuan derajatnya lebih rendah dibandingkan anak laki-laki, maka tidak heranlah kita jika diri mereka lebih tinggi dan anak perempuan menganggap diri mereka lebih rendah dibanding anak laki-laki. Ini semua merupakan efek dari yang kita bahas, yaitu perubahan kepribadian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian anak pada masa akhir anak-anak. Yang pertama itu ada tentang perkembangan konsep diri ideal. Selain itu, ada juga pencarian identitas. Nah, biasanya pada masa ini atau masa akhir anak-anak, disitulah baru dimulainya masa anak-anak mencari identitas soal diri mereka sendiri. Disitulah mereka mulai mengetahui mana yang baik untuk mereka lakukan dan mana yang tidak. Dan biasa pencarian identitas ini berakhir ketika kita anak-anak tersebut telah mencapai tahap kritis masa remaja.
fisik masa akhir anak-anak ini seperti anak-anak akan terserang penyakit, kegemukan, bentuk tubuh yang tidak sesuai, kecelakaan, dan juga ketergantungan. Selain ketergantungan, ada juga ketidakmampuan fisik pada anak tersebut. Entah itu dipengaruhi oleh gen atau keturunan, ataupun itu dipengaruhi oleh perkembangan fisik ataupun asupan nutrisi yang diterima anak tersebut ketika dari kecil sampai dengan masa anak-anak beraktif. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai bahaya psikologis pada masa akhir anak-anak. Bahaya psikologis pada masa akhir anak-anak ini contohnya seperti bahaya sosial. Selain itu ada juga bahaya pembolongan peran seks dan bahaya hubungan keluarga. Menurut saya ini yang sangat penting, bahaya hubungan keluarga. Karena kenapa? Karena pertentangan yang terjadi antara anggota keluarga dapat menyebabkan hubungan antara anggota keluarga tersebut menjadi rusak. Selain itu, dapat melemahkan ikatan setiap anggota keluarga. Permasalahan dan pertentangan pun yang terjadi antara anggota keluarga itu dapat menimbulkan kebiasaan pola penyesuaian yang buruk antara anggota keluarga. Selain itu juga masalah-masalah yang biasa terjadi dalam keluarga kita itu akan terbawa-bawa sampai dengan keluarga orang lain atau akan terbawa sampai keluar. Makanya itu dikatakan bahwa bahaya psikologis hubungan antara anggota keluarga ini sangat penting, karena dengan kita menjaga sikap, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, itu dapat melatih anak-anak tersebut untuk menyelesaikan masalah hanya di tempat itu saja atau hanya di dalam keluarga dan tidak keluar kepada orang lain, sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam keluarga kita. Kita tadi telah membahas beberapa aspek penyebab dan bahaya yang ditimbulkan pada masa akhir anak-anak. Nah, di sini atasi kurangnya dukungan sosial pada masa akhir anak-anak. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengajari anak-anak tentang berbagi, ataupun yang paling penting itu adalah tentang bersosialisasi. Mengapa bersosialisasi penting di sini? Agar supaya anak tersebut tidak hanya menutup dirinya sendiri atau tidak hanya bergaul dengan dirinya sendiri atau hanya dengan mamanya atau dengan bapaknya, tetapi dia dapat bergaul dengan semua orang, siapa saja yang dapat dia temui tanpa ada rasa sungkan atau merasa minder. Agar juga supaya menjadi bekal untuk anak ke depannya jika dia keluar untuk lebih mengembangkan dirinya atau sekolah di luar. Ini menjadi satu bekal bahwa apa yang disenangi orang lain atau temannya yang lain belum tentu disenangi oleh temannya yang lain. Contohnya, apa yang Lucy senangi belum tentu Kak Emma juga senangi hal itu. Jadi di sini penting peran kita untuk mengajarkan kepada anak-anak bagaimana tentang bersosialisasi agar mereka dapat menyesuaikan dirinya dalam menghadapi gejolak dunia atau perkembangan dunia yang modern saat ini. Selain itu, kita juga harus membiasakan anak tersebut untuk bekerja sendiri atau mandiri agar kemudian hari dia dapat menjadi suatu menjadi pemotivasi terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Pembahasan terakhir dari materi kita pada saat ini yaitu tentang kebahagiaan pada masa akhir anak-anak. Nah, kebahagiaan pada masa akhir anak-anak. Terkadang jika kita melihat anak tersebut dari kecil sudah bahagia, kita sudah yakin bahwa pada masa berikutnya anak tersebut bahagia pula. Tetapi
belum tentu berbahagia pada tahap berikutnya. Tetapi kondisi yang menimbulkan kebahagiaan dalam periode ini atau periode masa anak-anak itu juga dapat pada periode berikutnya atau masa setelah masa akhir anak-anak. Itulah kebahagiaan sebetulnya dari anak-anak tersebut. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Atas perhatian kita sekalian saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat siang.